Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mazhab sosialis untuk memenuhi tugas dari Ibu Pratiwi Subianto SEME. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama dengan saya sendiri Lisda Ermayani Berustepu, NIM 2030 1030 1038. Yang kedua, Sapna Rahayu, NIM 20 30 30 30 11 42. Yang ketiga, Novia Francisca, NIM 20 30 20 30 10 40. Yang keempat, Siska, NIM 20 30 30 30 11 18. Yang kelima, Iva Aulia Mariska, NIM 20 30 10 30 10 36. Yang keenam, Ahmad Hidayat, NIM 20 30 20 30 10 76. Yang ketujuh, Deni Anugrah, NIM 20 30 20 30 10 70. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pemikiran ekonomi mazhab sosialis. Mazhab sosialisme dikatakan lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap akibat buruk dari adanya revolusi industri. Revolusi industri memang membawa kemajuan dan banyak kekayaan. Sungguh pun pada kenyataan banyak dari rakyat terutama kaum buruh yang hidupnya tetap miskin karena gaji buruh bukan hanya sangat rendah, tetapi juga selalu tertekan. Para tokoh pemikir sosialisme sangat antri terhadap kapitalisme dan individualisme. Karena mereka yang semakin kaya itu adalah hanya kaum pemilik modal ataupun kaum kapitalis. Dengan demikian terjadi kesenjangan ataupun ketimpangan pola hidup, yaitu jurang yang semakin kaya antara si kaya dan si miskin. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme. Yang pertama yaitu karena adanya revolusi industri. Yang kedua karena bangkitnya kaum borjuis atau majikan dan kaum proletariat atau buruh. Yang ketiga munculnya pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakatnya. Yang keempat, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Sapna Rahayu. Pokok-pokok pemikiran mazhab sosial. 1. Semua kaum sosialis tidak mengakui gagasan mazhab klasik mengenai harmoni kepentingan atau harmony of interest. Sebaliknya, mereka memandang masyarakat yang tersusun oleh kelas-kelas yang berbeda yang kepentingannya saling bertentangan. 2. Akibat dari pandangan pertama, kaum sosialis menentang konsep laissez-faire yang berasal dari mazhab psiokrat dan kemudian dikembangkan oleh mazhab klasik. Kecuali kaum anarkis, kaum sosialis yang lainnya menganggap negara memiliki potensi untuk menjadi wakil progresif dari kepentingan kelas buruh. 3. Kaum sosialis menolak hukum pasar Louis de Baucis dari Jean-Baptiste Say yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri sehingga krisis jangka pendek tidak mungkin terjadi. Kaum sosialis menganggap kapitalisme sebagai pembawa baik krisis prodik maupun stagnasi umum. 4. Kaum sosialis menyangkal konsep komunitas yang menjadi dasar mazhab klasik, yakni keyakinan akan kesempurnaan manusia. Kapitalisme menjadi manusia lebih mementingkan kepentingan diri sendiri melalui pencarian laba dan penumpukan kekayaan. 5. Kaum sosialis membela tindakan kolektif dan pemikiran umum atas perusahaan oleh pemerintah pusat atau pemerintah lokal atau koperasi dengan tujuan untuk memperbaiki bangsa.
Tidak semua kaum sosialis sependapat bahwa negara merupakan pengatur kegiatan ekonomi. Masih ada juga kaum sosialis yang menganggap bahwa mekanisme pasar masih sangat dibutuhkan untuk melakukan efisien. 1. Sosialisme utopian. Sosialisme utopian berkembang sejak sekitar tahun 1800-an dengan tokoh-tokohnya Henri Comte de Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 dengan bukunya Nepal Christianisme 1825. Yang kedua, Charles Fourier yang menulis Nouveau Monde Industriel et Sociétaire 1829. Yang ketiga, Robert Owen yang menulis A New View on Society or Essay on the Formation of the Human Character 1813. Dan yang keempat, Louis Black yang menulis Organisation du Travail 1893. Pada umumnya, pemikiran sosialis utopian menganggap ekonomi pasar kompetitif itu tidak adil dan tidak rasional. Mereka mencoba konsep pengaturan sosial sempurna. Mereka menawarkan dan mengajarkan kebersamaan universal atau universal together, bukan perjuangan kelas atau class struggle, dan mengharapkan kaum kapitalis untuk bekerja sama untuk mengimplementasikan gagasannya. Pemikiran-pemikiran di mazhab sosialis. Pemikiran utopis. Kata utopia pertama kali dilontarkan oleh Thomas More dalam sebuah karangannya pada tahun 1516 di Inggris yang berjudul Utopia. Utopia merupakan nama sebuah pulau yang aman dan tentram. Di pulau itu tidaklah ada lagi milik pribadi. Kewajiban belajar dilakukan, kebebasan beragama, pria dan wanita harus bekerja, dan jam kerja yang relatif pendek. 1. Saint-Simon. Saint-Simon merupakan seorang bangsawan pada masa revolusi industri di Inggris, namun ia tidak senang selalu berada dalam istana. Pemikirannya ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul Nouveau Christianisme, terbit pada tahun 1825, yang berisi mengenai anjuran agar manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan kesejahteraan. Hukum waris negara dibuat agar tidak ada penghasilan tanpa kerja. Tempat setiap orang dalam masyarakat ditentukan oleh kesanggupannya, bukan menurut kebutuhannya. Hak milik pribadi dihapuskan, dan pemerintah bekerja atas dasar ekonomi, bukan politik, mengatur bukan pemerintah. Kedua, Robert Owen. Pemikiran Robert Owen yaitu saran-saran yang diajukan untuk keadaan dunia perdagangan tahun 1816 sampai 1820. Di antaranya perbaikan kondisi kerja dalam pabrik, jam kerja yang lebih pendek, penghapusan tenaga kerja anak-anak, dan orang-orang miskin yang diarahkan menjadi produktif. Selain itu, ia merupakan penggagas desa-desa gotong royong, Village of Cooperation, meskipun pada saat itu laissez-faire berlaku. Robert Owen menegaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya koperasi yang pada saat itu di desa tersebut banyak bermukim kaum petani dan pekerja pabrik. Tetapi usulannya mengenai desa gotong royong ditolak oleh parlemen karena mendapat banyak kritik. Dengan semangat dan kerja kerasnya, ia mengumpulkan dana dari perusahaannya sendiri untuk membantu kesejahteraan para pekerja dengan sistem koperasi digagasnya. 3. Carles Fourier. Carles Fourier merupakan tokoh sosialis utopis yang lahir pada tahun 1772. Karyanya yang berjudul Nouveau Monde Industriel et Sociétaire. Dia mengangankan desa gotong royong Owen. Pemikirannya,
untuk membela hak-hak pekerja, membuat dirinya menjadi seorang sosialis. Pengaruh angan-angan Fourier ini ditemukan di Amerika Serikat, dan kalau dikumpulkan dengan desa-desa gotong royong Robert Owen, terdapat ratusan parlementaires yang di dalamnya disediakan pekerjaan yang berubah-ubah. Sistem dalam parlementaires tersebut menjadikan masyarakat memiliki keuntungan yang tidak hanya dimiliki oleh pribadi, tetapi dibagi menurut tenaga kerja, pemilik modal, dan pekerja yang cakap. 5/12 bagi pekerja, 4/12 bagi pemilik modal, dan sisanya menjadi milik bagi pekerja yang mempunyai kecakapan. Dengan demikian, setiap orang terdorong untuk tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga memilih. Louis Bland merupakan seorang tokoh sosialis utopis karena dalam karyanya yang berjudul Organisation du Travail, membela pula hak-hak pekerja. Dia menyusun kata slogan tentang upah pekerja bahwa bagi setiap orang memperoleh sesuai dengan kebutuhannya, dan setiap orang memperoleh sesuai dengan kecakapannya. Dari seluruh gagasannya, Louis menonjolkan beberapa hal mengenai sosialisme, yaitu menghapus milik pribadi, penanganan negara dalam ekonomi, dan mengatur distribusi kekayaan dan bantuan terhadap penduduk miskin korban dari industrialisasi. Sosialis prailmiah dan ilmiah. Para pemikir sosialis prailmiah dan ilmiah pada umumnya mempelajari dan semua bertolak pada pemikiran Ricardo, tetapi mereka mengembangkannya menjadi gerakan yang revolusioner, gerakan yang mendukung serikat kerja dan melihat perkembangan masyarakat. Pada umumnya, teori yang mereka pakai adalah teori nilai tenaga kerja, Ricardo, tetapi mereka memandang bahwa upah pekerja senantiasa lebih kecil daripada nilai barang yang dihasilkan. 1. Hodgkin. Hodgkin merupakan tokoh ekonomi yang sangat sosialis. Dalam karyanya yang berjudul Labour Defense Against the Claim of Capital, membahas sistem ekonomi yang mendukung kaum pekerja menghadapi kaum kapitalis, Hasibuan mengatakan pemikiran Hodgkin, pemilik kapital, memperoleh laba yang tidak wajar. Jika bertolak pada pemikiran Ricardo, maka modal tidak terbukti produktif. Selain itu, Hodgkin membeda-bedakan hubungan kapital yang merupakan tenaga kerja dan kondisi produksi di masa yang akan mendatang. Dan modal adalah kekuatan untuk mencapai nilai tukar, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya modal itu mengandung unsur sosial di dalamnya, mengingat pemikirannya yang tidak menjelaskan bahwa akumulasi modal merupakan himpunan tenaga kerja yang tidak anarkis pada tahun tersebut. William Thomson adalah politisi Irlandia, penulis filsafat dan pembaharu sosial. Gagasannya berkembang dari utilitarianisme ke kritik awal eksploitasi kapitalis yang idenya yang mempengaruhi koperasi serikat pekerja. Gerakan Chartisme serta Karl Marx dilahirkan dari pemilik tanah dan pedagang kaya Anglo Irlandia. Aksesidensi, dia berupaya mewariskan tanahnya kepada gerakan koperasi setelah kematiannya. Hal ini menimbulkan kasus pengadilan panjang setelah keluarganya berhasil membatalkan wasiat tersebut. Menurut E.T. Crane, keputusan untuk mewasiatkan tanahnya kepada gerakan koperasi ini diambil setelah kunjungannya ke perintis Komuni Relahin James Connolly, seorang Marxis, menggambarkan dia sebagai sosialis Irlandia pertama dan pelopor Marx. 3. John Gray. Karya John Gray yang berjudul A Lecture on Human Happiness terbit pada tahun 1825. Pemikiran dalam karya tersebut membuat kritik dan kutukan terhadap sistem kapitalis. Dia kembali kepada nilai tenaga kerja yang seharusnya menerima produksi secara penuh, tetapi hanya sebagian kelompok, yaitu tidak produktif, menjadi parasit. Dia melihat eksploitasi terjadi tidak hanya pada upah, tetapi juga sewa, suku bunga, dan laba.
yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. 4. Rundown yang berjudul Ya Propi Elles Vol berisi pernyataan yang ekstrim bahwa milik kapitalis adalah berasal dari curian karena bermuara pada pemikiran eksploitasi tenaga kerja. Selain itu, sewa lahan, suku bunga, dan laba perlu dihapuskan. Meskipun demikian, ada tindak anti terhadap milik pribadi dan menolak tahap kombit tahun 1848 dan teori della Propi terbit tahun 1886. Ia menjelaskan aspek keseimbangan dan eksploitasi dapat berakhir jika hak milik dibagikan dan pertanian serta industri diselenggarakan oleh produsen kecil. 3. Mazhab sosial ilmiah. Yang pertama, Karl Marx. Karl Marx dilahirkan 5 Mei 1818 di Trevi Forum, Jerman. Merupakan seorang ilmuwan dan pemikir besar bidang filosofi serta pemimpin sosialisme modern. Ia belajar di Universitas Bonn, kemudian di Universitas Berlin di Jerman, dan memperoleh sarjana bidang filsafat. Ekonomi Marxisme menggariskan tatanan kehidupan ekonomi tanpa kerja yang di dalamnya kepemilikan sarana produksi bersifat kolektif. Tujuan itu bisa dicapai dengan menghapus pemilik pribadi dan mendistribusikan kekayaan beserta sumber-sumber kepada rakyat banyak secara merata. Saya akan melanjutkan pembacaan dari teman saya. Menurut Marx X, dalam setiap tatanan ekonomi, apabila perkembangan dan kemajuan telah sampai pada fase tertentu, maka akan muncul kekuatan produksi. Perkembangan tersebut pada saatnya akan melahirkan suatu kelas baru dalam masyarakat. Setelah itu akan terjadi perubahan yang bersifat integral, yaitu munculnya peraturan baru tentang kepemilikan yang menghambat yang dicapai sebelumnya. Marx X sebenarnya lebih merupakan peletak dasar komunisme dan ajarannya diberi tafsir yang beragam oleh para pengikutnya. Ada 3 macam aliran sosialisme yang berkembang setelah Marx X meninggal. Aliran pertama, aliran yang mau memperbaharui teori dan pandangan politiknya dengan menyesuaikan prinsip-prinsip ajaran itu dengan kenyataan. Aliran ini disebut revisionisme dan reformisme. Aliran yang berpegang teguh pada ajaran Marx disebut aliran dogmatik yang pada mulanya dipimpin oleh Karl Kautsky. Aliran yang ketiga, aliran yang tetap berpegang pada teori Marx, tetapi dalam politik menempuh jalan yang revolusioner. Aliran ini dipimpin oleh Lenin. Karena itu aliran ini disebut Marxisme-Leninisme atau Leninisme saja. Karl Marx mengemukakan teorinya berdasarkan atas sejarah perkembangan masyarakat, di mana perkembangan masyarakat itu melalui 5 tahap, yaitu masyarakat kumulatif primitif, masyarakat perbudakan atau slavery, masyarakat feudal, masyarakat kapitalis, masyarakat sosialis. Mengenai perkembangan sistem kapitalis, Karl Marx bersifat pesimis karena kapitalisme tidak saja akan mengalami stagnasi, tetapi juga akan mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh perkembangan kapitalisme itu sendiri. Marx mengemukakan atau mendasarkan pendapatnya atas adanya hukum gerak, yaitu konsentrasi, akumulasi, kesengsaraan, atau Verelendungs. Yang keempat, kritis. Terima kasih. Marx juga mengemukakan keburukan-keburukan dalam sistem kapitalis, yaitu ada 5. 1. Pembagian pendapatan dan kekayaan antar pribadi dinilai tidak merata. 2. Perbandingan yang sangat besar antar perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Perbedaan itu menimbulkan kanibalisme. 3. Konsentrasi kekuasaan di sektor industri muncul karena adanya monopoli dengan berbagai kelemahannya. 4. Perbedaan yang sangat tajam antara majikan dan kaum buruh. 5. Masa kerja yang panjang, semakin banyak dipekerjakannya wanita dan anak-anak, banyak pengangguran, kesehatan sangat buruk,
walau ini memang gejala sosial yang sudah umum. Selanjutnya, pihak yang diuntungkan oleh mazhab sosialis. Kaum sosialis utopis, sosialis Kristen, dan sosialis serikat sekerja yang lebih lunak. Dalam tanda kurung Jazov, Oser, dan Stanley Lel Bru Opecit H152 menganggap dirinya bahwa mereka ingin mewakili kepentingan setiap orang. Walaupun dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan kaum buruh, kaum sosialis tersebut dengan terang-terangan berpihak kepada kaum buruh dengan membangunkan kesadaran masyarakat dan menjadi kaum reformis, kelas menengah. Karena itu mereka pun mendorong reformasi perundang-undangan. Sebaiknya kaum Marxis, anarkis, dan sindikalis mengumumkan perang kelas kepada kaum kaya. Tujuan satu-satunya adalah mendorong kepentingan kelas buruh, gerakan serikat buruh, tekanan parlementer, ancaman revolusi, dan agitasi. Mereka membantu kemenangan atas para kapitalis yang memeras kaum buruh itu. Selanjutnya, kritik terhadap mazhab sosialis. Ramalan Marx tentang tidak terlekannya kejatuhan kapitalisme tidak pernah menjadi kenyataan. Walaupun pada tahun 1930-an pernah terjadi depresi, namun bisa terselamatkan. Ramalan Marx bahwa negara sosialis pertama akan timbul dari negara maju seperti Inggris, Amerika, dan Jerman, ternyata semua itu salah. Teori pertentangan kelas dinilai kurang solid karena di negara-negara kapitalis tidak ada perlakuan pengusaha yang melampaui batas terhadap kaum buruh seperti yang dikhawatirkan Marx. Dari berbagai aliran sosialisme, hanya pemikiran-pemikiran kaum reformis yang lebih mendekati track yang benar. Selanjutnya, kesimpulan. Mazhab sosialis dikatakan lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap akibat buruk dari adanya revolusi industri. Revolusi industri memang membawa kemajuan dan banyak kekayaan. Sungguh pun pada kenyataan banyak dari rakyat trauma kaum buruh yang hidupnya tetap miskin karena gaji buruh bukan hanya sangat rendah, tapi juga selalu ditekan. Para tokoh pemikir sosialisme sangat anti terhadap kapitalisme dan individualisme karena mereka yang semakin kaya itu adalah hanya kaum pemilik modal atau kaum kapitalis. Dengan demikian terjadi kesenjangan ataupun ketimpangan pola hidup, yaitu jurang yang semakin dalam antar si kaya dan si miskin. Prinsip ajaran sosialisme beredar pada transformasi ekonomi, sosial, dan kultural. Ropa Selma abad 18-19, ide pokok lahirnya adalah dari suatu ketidakpuasan manusia yang terus-menerus akan kondisi eksistensinya. Para tokoh pemikir sosialisme menyatakan bahwa sesungguhnya kaum buruh, tenaga kerja adalah sumber dari seluruh kekayaan. Oleh sebab itu, kaum pekerja seharusnya mendapatkan seluruh hasil usahanya. Sosialisme juga mempertahankan bahwa karena produksi adalah usaha kolektif di bawah sistem pabrik industri, maka pemikiran berbagai rupa alat produksi harus pula secara kolektif. Sekian, terima kasih.